Ngapain kamu ke sini? Ketus Bu Namira saat membuka pintu, ternyata ada Pak Bram di luar sana. Mau numpang sarapan? Cengir Pak Bram tanpa dosa. Astaga, kenapa harus ke sini minta sarapan? Bisa pesankan di restoran, kayak orang miskin aja. Cibir Bu Namira. Masakan restoran nggak enak, enakan masakan kamu, sayang. Rayu Pak Bram. Bu Namira memutar mata malas mendengar ucapan Pak Bram itu. Papa datang. Seru Namira yang melihat ada papanya di ruang tamu. Iya nak. Ujar Pak Bram lembut. Sahira menghampiri papanya itu dan mencium penuh takzim tangan sang papa. Pak Bram terharu mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya. Pak Bram mengelus sayang puncak kepala Sahira dan memberikan kecupan sayang di dahi Sahira, membuat wanita hamil muda itu sangat bahagia, karena baru kali ini mendapatkan perlakuan seperti itu dari sang papa. Bu Namira berkaca-kaca menatap ayah dan anak itu, pemandangan yang sangat indah menurutnya, andai tidak ada pengganggu di rumah tangga mereka, mungkin Sahira tidak akan kekurangan kasih sayang dari mereka. Kenapa menangis, mau dicium juga? Ujar Pak Bram menyadarkan Bu Namira dari lamunannya. Hi, apa? Kaget Bu Namira. Mau dicium kayak Namira? Ulang Pak Bram tersenyum jahil. Enggak makasih. Ketus Bu Namira meninggalkan Pak Bram dan Sahira. Pak Bram dan Sahira cekikikan melihat kekesalan Bu Namira. Kalian usil sekali. Keke Galang melihat kelakuan ayah dan anak itu. Mas. Sahira berpindah memeluk lengan suaminya. Galang menerima sikap manja istrinya itu dengan senang hati. Hira, Galang. Ayo sarapan. Ajak Bu Namira. Ya Bu. Sahut sepasang suami istri. Hira sama Galang aja, Mas nggak diajak. Sela Pak Bram pura-pura sedih. Anda tidak diajak, pulang aja sana. Usir Bu Namira. Tega banget sih, sayang. Ucap Pak Bram, walaupun istrinya masih judes kepadanya, Pak Bram tidak ambil hati, wajar istrinya seperti itu, karena sudah memberikan banyak luka kepada wanita paruh baya itu, jadi kata-kata ketus yang diucapkan sang istri tidak ada apa-apanya buat Pak Bram. Bu Namira hanya melengos acuh, ke arah meja makan, dan menyendokkan nasi ke dalam piring anak dan menantunya, lalu untuk dirinya sendiri. Mas nggak diambilin, sayang. Ujar Pak Bram. Punya tangan kan, ambil sendiri, nggak usah manja, sudah numpang juga. Ketus Bu Namira. Astaga, rasanya pengen cium bibir judesnya itu. Gemes Pak Bram. Dasar aki-aki mesum, tidak tahu malu, di depan anak sama menantu, bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Kesal Bu Namira menahan malu. Emang salah, mereka juga pasti suka begitu, ya kan, Lang? Kekeh Pak Bram. Sahira sampai terbatuk-batuk mendengar ucapan frontal papanya itu. Minum sayang. Galang dengan sigap mengambilkan minum untuk sang istri. Gara-gara kamu anak aku keselak. Kesel Bu Namira. Jangan lupa sayang, Sahira juga anak Mas, tanpa kontribusi Mas, Sahira nggak akan jadi. Kekeh Pak Bram. Bu Namira hanya bisa mendengus kesal mendengar ucapan mantan suaminya itu. Masakanmu selalu enak, sayang. Puji Pak Bram menyantap dengan lahap makanan yang ada di piringnya. Masakan yang selalu dia rindukan, masakan Namira dan sang anak beda tipis sama-sama enak bagi Pak Bram. Enak sama lapar beda tipis. Cibir Bu Namira. Nanti siang masak ikan bila bakar ya, Mas ingin makan itu. Pinta Pak Bram tanpa dosa. Hihi, jangan ngelunjak deh, mentang-mentang diizinkan sarapan, sekarang malah minta makan siang, besok-besok malah setiap hari makan di sini. Kesal Bu Namira. Nah itu maksudnya, sayang. Cengir Pak Bram. Mau kamu apa sih Mas? Kesal Bu Namira. Mau Mas, kita kembali tinggal bersama, memulai lembaran baru dalam hidup kita. Serius Pak Bram penuh harap. Ke rumahmu itu. Nggak sudi saya, terima kasih.
Sinis Bu Namira, mana mau dia kembali ke rumah yang sudah membuat banyak luka di hatinya, dan mempunyai trauma tersendiri bagi sang anak. Oke, Mas nggak akan membawa kamu kembali ke rumah itu, Mas sudah membeli rumah nggak jauh dari sini, kini sedang tahap renovasi. Tutur Pak Bram penuh semangat. Ucapan Pak Bram itu membuat Bu Namira melongo tidak percaya. Wah, Papa gercep sekali. Kekeh Sahira. Harus dong, daripada ibumu digondol kucing garong, kalau Papa kerjanya lelet. Kekeh Pak Bram. Apa-apaan lah aki-aki ini? Gerutu Bu Namira. Papa beli rumah di mana? Tanya Galang. Nggak jauh dari sini, paling cuma beberapa kilometer aja, biar kami bisa sering-sering main ke sini. Ujar Pak Bram. Baguslah Pah, jadi istri aku nggak kesepian di rumah saat aku bekerja. Ujar Galang. Tak terasa kehamilan Sahira sudah memasuki 7 bulan, hubungan mereka semakin hangat, walau sampai saat ini Pak Bram belum juga bisa meluluhkan hati istrinya itu, namun tidak membuat dia patah semangat untuk kembali mendapatkan cinta dari istrinya itu. Tiap hari Pak Bram selalu datang untuk sarapan, bahkan makan malam. Dia tidak menghiraukan ucapan ketus dari sang istri, dia akan memasang muka temboknya, ini belum seberapa dibandingkan istrinya yang sudah menderita sampai puluhan tahun, bahkan disuruh mengejar cinta istrinya sampai ajal menjemput akan Pak Bram lakukan. Kini Pak Bram sudah pindah dari rumah lamanya dan kini dia tinggal di rumah barunya. Tatanan dan perabot rumah Pak Bram itu langsung Sahira dan Bu Namira yang Pak Bram minta untuk memilih selera mereka, walau Bu Namira menolak mentah-mentah, tetap saja Pak Bram dengan kekerasan hatinya meminta Bu Namira memilih furnitur kamarnya itu. Sayang, hari ini jadi mau cari perlengkapan bayi? Tanya Galang. Jadi Mas, kan semalam sudah kita obrolkan, aku sama ibu mau cari perlengkapan baby. Ucap Sahira yang sedang mematut diri di depan kaca rias. Baiklah, kamu hati-hati ya, Mas sudah minta Raya untuk menjagamu dan beberapa pengawal yang mengikuti dari jarak yang tidak terlalu dekat. Tutur Galang. Memang Galang selalu menjaga istrinya dengan sangat ketat, semenjak kejadian saat itu, apalagi kini sang istri sedang hamil besar dan perusahaan Galang juga sedang naik-naiknya, sudah pasti banyak musuh yang mengincarnya. Baiklah. Pasrah Sahira, dia tahu suaminya melakukan semua itu untuk keamanan dirinya dan buah hati mereka. Selesai meeting Mas akan menyusulmu ke mall ya, Mas usahakan bisa makan siang sama kamu. Ujar Galang memeluk Sahira dari belakang. Sementara di ruang makan Pak Bram sudah duduk anteng melihat sang istri sedang memasak sarapan untuk mereka. Sayang, nanti kamu jadi menemani putri kita ke mall? Tanya Pak Bram. Cek, berhentilah menyebut kata-kata itu, bikin geli kupingku saja. Kesal Bu Namira. Pak Bram terkekeh melihat wajah kesal istri judesnya itu. Ngak akan, dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Kekeh Pak Bram. Bu Namira hanya memutar mata jengah, laki-laki itu kenapa sangat keras kepala sekali, tidak pernah menyerah untuk mendekatinya, dan kadang dia juga menginap di rumah Sahira itu, beralasan kurang enak badan, atau sudah kemalaman atau kadang takut Sahira mengidam meminta sesuatu kepadanya, banyak alasan memang Pak Bram untuk tidak jauh-jauh dari Bu Namira. Galang yang sudah tahu kelakuan mertuanya itu, membiarkan saja Pak Bram menginap di mansion itu, bahkan Pak Bram juga mempunyai kamar sendiri di mansion itu. Kalau kamu mau menemani putri kita, pakailah kartu ini, itu kartu ATM kamu sayang, pinnya tanggal pernikahan kita. Ucap Pak Bram menyodorkan sebuah kartu berwarna gold. Tidak usah, aku punya kartu sendiri. Tolak Bu Namira. Simpan punya kamu, pakai kartu yang Mas kasih saja. Tegas Pak Bram tak mau dibantah. Bu Namira hanya bisa mendengus kesal karena Pak Bram sedang mode serius, pada akhirnya dengan berat hati Bu Namira menerima kartu tersebut. Ini baru istri soleha, nurut perkataan suami. Kekeh Pak Bram.
Bu Namira hanya mendengus kesel mendengar ucapan Pak Bram. Pagi Papa, Ibu. Ujar Sahira yang datang ke ruang makan dengan digandeng oleh Galang. Pagi juga sayang. Sahut Pak Bram dan Bu Namira kompak. Cie, kompak nih. Goda Sahira. Harus dong, sayang. Namanya juga sehati. Kekeh Pak Bram. Enggak iya. Cuma kebetulan aja. Dengus Bu Namira. Galang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah usil istrinya itu dan tingkah konyol bapak mertuanya dan juga tingkah jual mahal ibu mertuanya itu, membuat hidup Galang jadi bewarna, tidak ada rasa risih dan merasa terganggu dengan keluarga istrinya itu, justru Galang menikmati itu semua, maklum dia juga orang kesepian, tidak mempunyai keluarga selain keluarga istrinya itu. Pulang sana. Kenapa betah banget sih di rumah orang, padahal punya rumah sendiri? Ketus Bu Namira. Gimana mau pulang, istrinya nggak mau diajak pulang, kalau istri cantik Mas mau diajak pulang, baru deh Mas pulang ke rumah idaman kita. Ujar Pak Bram menaik turunkan alisnya. Bu Namira hanya memutar mata malas, dan melayani anak dan menantunya, padahal sudah sering kali Galang dan Namira menolak dilayani oleh ibunya itu, namun Bu Namira memaksa melakukannya, karena dia bilang ingin menikmati momen seperti ini, karena dulu saat Sahira kecil tidak mengurus anaknya sama sekali, dengan berat hati Galang dan Sahira mengalah dari Bu Namira. Sayang, Mas juga mau dilayani loh. Pinta Pak Bram menyodorkan piringnya. Ya ampun ini orang. Gerutu Bu Namira, namun tetap mengambilkan makanan ke piring Pak Bram, membuat Pak Bram tersenyum senang. Mau kemana, sayang? Tanya Galang saat melihat istrinya meninggalkan meja makan. Mau ambil salad buah, Mas. Ujar Galang. Biar Mas yang ambil, kamu duduk saja. Titah Galang berjalan ke arah kulkas, dan membawa satu kotak salad buah. Banyak banget, salad sama puding di dalam kulkas, kapan ibu membuatnya, perasaan semalam tinggal beberapa kotak deh. Ujar Galang. Tadi jam 3 dini hari, mata ibu nggak bisa tidur, jadi deh ibu ngoprek dapur, tahu-taunya Bi Asnah juga nggak bisa tidur, ya udah kami buat salad sama puding berdua. Jujur Bu Namira. Ada-ada aja ibu. Keke Galang geleng-geleng kepala. Kalau hari ini kita keliling mall, apa ibu nggak kecapean nanti? Cemas Sahira. Enggak, sayang. Ibu sudah biasa terbangun seperti ini, karena ibu kan di luar kota pagi-pagi sudah harus selesai membuat kue-kuenya. Tutur Bu Namira. Seketika hati Pak Bram berdenyut nyeri mendengar ucapan sang istri, gara-gara kemarahannya, membuat sang istri hidup susah di luar sana. Maaf. Lirih Pak Bram.